Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsiran. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, generasi muda, ahli masjid, musola Al-Ikhlas, ya, perumahan Pondok Kencana yang saya muliakan, insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari kemuliaan Allah di bulan Ramadan ini, bersyukur kepada Allah yang tiada terhingga, karena Allah Subhanahu wa taala telah memilih bapak-bapak, ibu-ibu, kita semuanya, sehingga kita bisa bersama-sama hadir di rumah Allah, menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala menjelang buka bersama, yaitu salah satu janji Rasulullah di dalam bulan puasa, ya, lisoimi farhatani, yaitu bagi orang yang berpuasa ada dua farhatun, ya, dua kebahagiaan, yaitu farhatun indal iftori, kebahagiaan menjelang buka, pada saat berbuka itu, ya. Yang kedua farhatun fil akhirah, kebahagiaan di akhirat, ya. Mengapa menjelang buka itu bahagia? Karena apa? Nabi memberikan tuntunan doanya, dhahabat doma'u wabtallatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Bahagianya itu pertama dhahabat doma, yaitu nanti sebentar lagi akan sirna ngelak-ngelaknya, kan gitu, ya. Wabtallatil uruku, tenggorokan kita akan basah. Dan yang ketiga wasabatal ajru, Allah telah tetapkan pahalanya, ya. Jadi itulah, maka di saat kita berbuka puasa kita merasa bahagia, ya. Tapi bahagia yang sempurna nanti di akhirat, ya. Karena apa? Balasan orang yang berpuasa beda dengan amalan yang lain, ya. Kata Allah dalam hadis qudsi itu, asyamuli, puasa itu adalah untukku, ya. Jadi puasa itu li untukku, wa adsi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Bagaimana balasan Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada orang yang berpuasa? Luar biasa. Makanya ada pintu khusus menuju surga melalui berpuasa. Masya Allah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian terkait dengan kajian sore ini, mungkin tepatnya
karena ini malam 17 ya. Ya, kita menyesuaikan sikon ya, situasi dan kondisi. Karena ini malam 17, kebanyakan orang atau orang kebanyakan menyebutnya sebagai malam Lailatul Qadar, ya kan? Nah, malam nuzulul Quran, ya, malam nuzulul Quran. Ya, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala yang memiliki posisi sangat tinggi, ya, sedemikian tingginya sehingga siapa saja yang bersentuhan dengan Al-Quran akan memperoleh kemuliaan, akan memperoleh derajat. Kalau sentuhannya adalah sentuhan kebaikan, ya. Sehingga Nabi menjelaskan, ya, sesungguhnya Allah mengangkat derajat. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini. Bihadzal kitabi yang dimaksud bi ahli tafsir yaitu Al-Quran. Apa artinya? Allah akan mengangkat derajat yang tinggi bagi siapa saja yang menjunjung tinggi Al-Quran. Wa yad'u bihi akharin, dan sebaliknya Allah akan merendahkan derajat yang serendah-rendahnya bagi orang yang sebaliknya bukan memperhatikan Al-Quran, tapi mereka yang merendahkan Al-Quran. Merendahkan Al-Quran, ya, menyepelekan Al-Quran, ya. Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu kajian hari ini kita lebih kepada kajian tentang Al-Quran, ya. Mulai dari diturunkan. Nah, karena nuzulul Quran, nuzulul itu artinya turun, ya. Peristiwa perpindahan dari atas ke bawah, nuzul. Siang turun apa? Al-Quran. Dari mana Al-Quran turun? Ya, maka beberapa ulama dalam hal ini menjelaskan, ada yang menjelaskan 3 tahap, ada yang menjelaskan 2 tahap. Yang menjelaskan 3 tahap berarti Al-Quran di tahap pertama turun dari Allah sendiri ke Lauh Mahfuz, ya. Jadi tahap 1 Allah menurunkan Al-Quran, ya, ke suatu tempat yang terjaga, yang tersimpan, namanya apa? Lauh Mahfuz. Ya, itu tahap pertama. Tahap yang kedua, dari Lauh Mahfuz Allah turunkan ke yang disebut sama Ud-Dunya atau langit dunia, ya. Nah, dari langit dunia sama Ud-Dunya yang ketiga Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril. Inilah 3 tahap daripada turunnya Al-Quran. Mari kita kaji satu persatu. Tahap pertama, ya, dengan iradah Allah, dengan kehendak Allah, dengan kekuasaan Allah, dengan izin Allah, Allah menurunkan Al-Quran kepada makhluknya dan disimpan di dalam Lauh Mahfuz, ya. Lauh Mahfuz tempat yang terjaga. Mahfuz itu dari kata hafadho, ya. Hafadho orang yang menjaga atau zat yang menjaga namanya hafid, ya. Jadi kalau hafiz Al-Quran berarti orang yang menjaga Al-Quran. Yang dijaga namanya mahfud, ya. Kayak fa'il dan maf'ul. Fa'il itu adalah pelaku, subjek. Kalau maf'ul adalah objek, ya. Itu sama dengan hafiz yang menjaga, mahfud yang dijaga. Nah, dalam hal ini
Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an itu melalui para hafiz, melalui kekuatan, kekuasaan dan strategi Allah sendiri. Sehingga di Lauh Mahfuz Al-Qur'an itu tidak akan tersentuh dengan tangan-tangan kotor manusia, ya. Al-Qur'an dalam keadaan terjaga, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di tahap 1 tidak banyak riwayat. Di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis-hadis Nabi itu juga enggak banyak riwayat, tapi terjadi. Nah, yang banyak-banyak riwayat itu mulai dari Lauh Mahfuz turun ke Sama'ud Dunya, Baitul Izzah, langit dunia. Bagaimana Allah menurunkan Quran dari Lauh Mahfuz ke Sama'ud Dunya pada tahap 2 ini adalah dengan cara jumlah tawahidah, yaitu segeluntung. Tapi jangan dibayangkan Quran segeluntung kertasnya opo ya. Diturunkan keseluruhan, ya. Maksudnya min suratil Fatihah ila suratin Nas, diturunkan secara lengkap dari Lauh Mahfuz ke Sama'ud Dunya. Ya, ini dengan susunan dari Allah Subhanahu wa taala sendiri disempurnakan, sudah sempurna Allah menurunkan dari Lauh Mahfuz ke Sama'ud Dunya. Nah, dalam hal ini maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kembali dari Sama'ud Dunya ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tahap ketiga, ya. Nah, pada tahap pertama itulah yang disebutkan dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, ini tahap kedua, ding, ya. Lupa ngomong tadi. Dari Lauh Mahfuz ke Sama'ud Dunya Allah turunkan menggunakan kata anzalna. Ya, Allah menurunkan. Seperti misalnya asra bi abdihi laila, Allah menjalankan hambanya minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Kan begitu, Allah menurunkan. Anzalna itu sudah menunjukkan fi'il madi, kesempurnaan, sudah sempurna Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Sama'ud Dunya. Makanya para ulama mengatakan kesempurnaan itu ya mulai dari Fatihah sampai An-Nas. Tetapi dari Sama'ud Dunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril. Berapa lama turunnya Al-Qur'an adalah selama masa kenabian. Masa kenabian, berapa lama masa kenabian? Nabi itu hidup selama 63 tahun, tetapi diangkat jadi nabi umur 40 tahun. Berarti masa kenabiannya 23 tahun. Dengan demikian Al-Quran diturunkan dari Sama'ud Dunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Ya, itu globalnya. Tapi ada yang meneliti dari 23 tahun itu tepatnya 22 tahun 2 bulan 22 hari, ya. Jadi itu perbedaan pendapat saja. Kalau saya menyimpulkan ya mungkin detailnya itu, tapi globalnya 23, dimudahkan ya untuk menghitungnya. Nah, ini masa turunnya Al-Quran. Hadirin rahimani rahimakumullah, ketika Lailatul Qadar itu, inna anzalnahu fi lailatul qadar itu turunnya Al-Quran secara jumlah tawahidah itu menjadi perbincangan tanggal berapa, kan gitu ya. Karena terjadi perbincangan tanggal berapa, ada beberapa sahabat yang melakukan mujadalah.
Mujadalah itu ya perdebatan lah. Kalau di sini bantah-bantahan, ya tanggal sekian. Nah, konangan Rasulullah, lagi apa kalian kok bantah-bantahan? Ini Rasul lagi membincangkan turunnya Al-Quran, gitu kan? Maka Rasulullah menyampaikan, karena kau bantah-bantahan ya, maka tadinya mau diberikan ya, tapi karena kau bantah-bantahan ya, maka Allah sembunyikan ya. Tapi carilah di 10 hari yang terakhir bulan Ramadan. Nah, akhirnya disitulah ya banyak hadis yang meriwayatkan apa di tanggal yang ganjil kan gitu ya. Ya, carilah di tanggal 27, tanggal 29 ya, tanggal-tanggal ganjil. Nah, itu mencari peristiwa malam yang disebut Lailatul Qadar. Itu nanti mengapa orang mencari Lailatul Qadar, turunnya Al-Qur'an itu? Mengapa? Karena Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam daripada malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau di matematika kan kira-kira 83 tahun sekian. Jadi luar biasa istimewanya. Nah, itu turunnya Al-Quran. Nah, sekarang turunnya Al-Quran tahap ketiga. Turunnya Al-Quran tahap ketiga kan dari sama dunya ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, disesuaikan dengan peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu, maka turunnya itu tidak semuanya di bulan Ramadan ya. Turunnya Al-Quran yang dari sama dunya kepada Nabi Muhammad SAW itu tidak semuanya di bulan Ramadan. Nah, yang di bulan Ramadan 17 Ramadan itu apa? Nah, para ulama berbeda pendapat. Salah satunya adalah turunnya yang dimaksud turun wahyu yang pertama, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 5 ayat ini turun. Nah, ini sebagian pendapat mengatakan turun di tanggal 17 Ramadan, walaupun ada juga pendapat yang mengatakan tidak tanggal 17. Intinya berarti turunnya adalah munajaman. Apa itu munajaman? Turunnya itu berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada hari itu ya. Ada turun di saat itu tadi di Gua Hiro ya kan, datang malaikat Jibril membacakan Iqra ya, bismi rabbikal ladzi khalaq kan gitu ya. Kata Nabi dalam hadis Bukhari menjawab, "Ma'ana biqori, saya tidak bisa membaca." Itu ya. Nah, karena apa? Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kalau dipahami secara tekstual kan membaca dalam arti huruf-huruf Arab gitu ya. Itu dipahami secara tekstual dengan jawaban ma'ana biqori. Nah, dalam hal ini dibenarkan karena Nabi ummi. Ummi itu artinya tidak bisa membaca dan menulis gitu ya. Jadi tidak bisa baca tulis, itu namanya ummi. Tapi ada yang memaknai secara kontekstual, membaca dalam arti supaya membaca umat, membaca alam, ini keadaan sudah rusak. Iqra ya, bismi rabbikal ladzi khalaq ya, dengan nama Tuhanmu yang telah menjadikan ya, khalaqal insana min 'alaq, menjadikan manusia dari segumpal
darah, dan begitu seterusnya, agar Nabi itu menerima sinyal ya bagaimana keadaan umat. Karena ini diangkat Nabi itu peristiwa yang sangat besar karena ingin menyelesaikan permasalahan dunia ya, permasalahan yang terkait dengan akhlak manusia ya. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ya, ini kan peristiwa yang sangat luar biasa. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka begitu seterusnya, ayat-ayat yang lain diturunkan berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa yang di saat itu terjadi sebagai bentuk pemecahan masalah. Nah, masalah hidup dan kehidupan itu kan sangat luas. Kadang-kadang Nabi itu menghadapi masalah itu emang gak mampu kalau ditangani sendiri. Makanya Allah itu menuntun dengan wahyu. Jadi wahyu itu untuk menuntun Rasulullah nanti kepada umatnya sekalian supaya dalam menghadapi hidup dan kehidupan itu sukses ya, benar, membuat keputusan benar, melakukan perilaku yang benar, dituntun dengan wahyu ya. Satu hari datang segerombolan orang kafir ya, karena Rasulullah tiap hari itu dakwah sehingga telinga mereka panas didakwahi oleh Nabi ya. Takut nanti kalau agamanya ya, takut nanti kalau orang kafir itu ya, Tuhannya orang kafir itu nanti tidak mendapat bagian karena didakwahi oleh Nabi terus pada masuk Islam gitu ya, sehingga mereka merasa terancam. Oleh karena itu, ahlan wa sahlan Pak RW. Barakallah. Ya. Jadi orang-orang kafir itu terancam. Karena terancam maka mendatangi Nabi dan membuat perjanjian, ya, kesepakatan, ya, negosiasi. Orang-orang kafir pada mengatakan gini, siki Muhammad dakwah terus, anggota kita direkruti terus dan Muhammad itu enteng ya. Ini nanti khawatir nanti siapa yang nanti penyembah Lata, Uzza, Mana, kan mereka kan punya tuhan-tuhan patung gitu ya. Khawatir itu karena Pak anggotanya direkruti oleh Muhammad terus gitu. Sehingga mereka datang, yuk kita rembukan baik-baik sama Muhammad ya. Mereka enggak mengakui kenabian ya kan. Nah, nanti kita sehari biar kita ngalah, sehari nyembah Tuhannya Muhammad, tapi nanti Muhammad nanti sehari suruh nyembah Tuhan kita. Nah, ini datang sekelompok orang-orang kafir ya, minta agar terjadi kesepakatan seperti itu ya. Maka setelah mereka menyampaikan pesan dari kaumnya kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad mendapat wahyu ya, tidak dijawab sendiri oleh Nabi Muhammad. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abantum, dan seterusnya itu ya. Qul, katakanlah Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Ya. Apa? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, kalian juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Ya, terakhir lakum dinukum waliyadin, agamaku. Jadi ini contoh turunnya ayat Al-Qur'an yang turun bersama dengan peristiwa negosiasi mereka.
Jadi begitu seterusnya, setiap peristiwa yang membutuhkan bimbingan dari Allah, maka Allah turunkan ayat. Oleh karena itu, maka ayat Al-Quran itu sangat kuat sekali, ya, karena ini adalah tuntunan hidup yang realistik langsung diturunkan oleh Allah SWT melalui perantaraan malaikat Jibril, supaya manusia itu jangan sampai berperilaku yang salah. Ini loh, Allah telah membimbing dengan kebenaran. Nah, inilah kita bangga dengan Al-Quran, karena ini langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Al-Quran itu punya keistimewaan yang luar biasa, yang jauh sangat berbeda dengan yang lain. Keistimewaan pertama, dia selalu dijaga oleh Allah. Pertama itu ya Al-Quran, sehingga tidak mungkin ada seorang yang bisa membuat kebengkokan dari Al-Quran. Ya, kalau kitab-kitab terdahulu sudah banyak diceritakan dalam Al-Quran, sehingga mereka tercampur tangan-tangan manusia. Kok bisa berani mengatakan seperti itu? Lah Al-Quran yang mengatakan, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min 'indillahi liyashtaru bihi tsamanan qalila. Ya, banyak mereka itu adalah orang-orang yang dinas, celaka mereka yang tangannya menulis ya kitab lalu mengatakan ini dari Allah, padahal dia dari tangannya sendiri. Allah menceritakan betapa jahatnya orang-orang terdahulu yang campur tangan, menambah-nambahi ayat, mengurang-urangi ayat, ya. Kemudian mereka mengaku ini asli dari Allah, kan gitu. Nah, ini yang sangat berbahaya. Tapi kalau Al-Quran nggak bisa. Ada pernah terjadi, ya, itu di online, mungkin masih ada ya di online ya, Al-Quran online. Ada tambahan yaitu surat Al-Muslim. Ada nggak surat Al-Muslim kalau di dalam Al-Quran? Nggak ada tambahan surat Al-Muslim, ya konangan, ya kan. Ya. Yang kedua, ya, oleh Allah ditantang, ya, siapa yang berani, siapa yang mampu, siapa yang bisa membuat satu surat saja, ya, dari Al-Quran, datangkan para saksinya, ya, maka tentu mereka tidak akan bisa. Kalaupun bisa, yaitu suratnya nggak genah, ya. Kemudian yang kedua, di Solo tahun sekian pernah terjadi orang itu mengurangi atau merubah satu ayat saja konangannya. Harusnya kan kul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad. Ya, itu ditulis di bungkus permen, bukan lam yalid walam yulad, tapi huwa yalid wa yulad. Kalau lam yalid walam yulad kan tidak berputra dan tidak diputrakan. Tapi kalau huwa yalid wa yulad, dia apa? Yalid berarti punya anak, dan yulad berarti diperanakan. Nah, itu konangan, ya. Jadi jangankan satu ayat, seandainya kita ngubah satu huruf saja konangan. Itulah hebatnya Al-Quran yang terjaga. Masya Allah, luar biasa. Kemudian kehebatan yang selanjutnya, orang itu membaca Al-Quran terpesona. Banyak sekali orang yang awalnya tujuannya itu untuk mencari kelemahan Quran, ya. Mereka menganggap begini, Quran kan produk tahun sekian, pasti sudah banyak kelemahan-kelemahan, maka dikirim orang-orang pintar di kalangan mereka untuk mencari kelemahan Al-Quran. Tapi begitu dikaji, dia memperoleh ilmu, dikaji lagi memperoleh ilmu baru. Mereka tujuannya mencari kelemahan,
malah akhirnya dapat hidayah karena kehebatan Al-Quran. Bagaimana tidak hebat? Mengandung unsur syair yang mereka bangga-banggakan saat itu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Kan gitu ya, syairnya luar biasa. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Itu kan mengandung syair yang luar biasa, isinya sangat dalam dan tidak ada pertentangan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain, ya. Sehingga ini yang disebut dalam ilmu logika matematika itu selalu membentuk tautologi. Karena apa? Tidak ada pertentangan. Ayat satu mendukung ayat yang lain, ayat satu menyempurnakan ayat yang lain, ya. Sehingga Allah itu menantang, afala tatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kata Allah, ya, tidakkah kalian mentadabburi Al-Qur'an? Jika sekiranya Al-Qur'an tidak datang dari Allah, pasti akan kalian dapati ikhtilafan katsira, banyak terjadi pertentangan. Dalam bahasa logika matematik namanya kontradiksi. Tidak ada kontradiksi antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Bahkan ayat yang satu saling melengkapi, dilengkapi ayat yang lain, ya. Nah, itulah Al-Quran menjelaskan wa bayyinatim minal huda wal furqan. Nah, jadi yang satu menjelaskan yang lain. Hadirin rahimani rahimakumullah, ini yang perlu kita banggakan, luar biasa Al-Quran, ya. Maka mencintai Al-Quran dinaikkan derajat, ya. Kan begitu, luar biasa. Dan yang luar biasa lagi, Al-Quran itu mudah dihafal. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, kata Allah. Sungguh aku ciptakan Al-Quran itu sangat mudah. Walaqad, laqad itu kalau dalam bahasa Arab itu artinya sumpah Allah, sungguh. Yassarnal, kami mudahkan Al-Quran, Al-Quran lidzikri, untuk diingat. Fahal mim muddakir, kenapa Anda nggak mau ingat? Mudah sekali diingat Al-Quran. Kenapa? Quran itu tadi sudah didesain mengandung syair, kontennya sangat mendalam, kemudian juga kodifikasinya luar biasa. Kodifikasi itu pembukuan, ya Bapak Ibu. Al-Quran itu disusun sedemikian rupa sehingga setiap juznya dibuat 20 halaman. Ini Quran standar itu, ya, 20 halaman. Dan setiap halamannya yang Quran standar ada berapa ayat? 15 ayat. Nah, ini kan sangat mudah dihafal sampai ke halaman-halamannya. Coba kalau begitu, diawali dengan suratul Fatihah halaman pertama, berarti menuju halaman kedua baru mulai suratnya. Sehingga apa? Kita tuh sudah bisa menghitung kalau begitu juz 4 itu di halaman berapa. Kan bisa langsung dihitung. Karena juz 4 itu berbatasan dengan juz 3, ya. Juz 4 itu adalah berbatasan dengan juz 3. Jadi 4 dikurangi 1, 3 kan, kali 20. 3 kali 20 berapa? 60. Tinggal ditambah tadi kan halaman kedua karena ada surat Fatihah, beri ditambah 2. Jadi kalau juz 4 letaknya di halaman berapa tadi? 60. Tadi 4 kurangi 1, 3 kali 20, 60 tambah 2 berarti 62. Kan gampang. Nyari juz 4 di halaman 62. Itu mudah banget. Nanti tinggal ayatnya. Misalnya
Juz 4 itu halaman pertama bunyinya apa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, terus sampai apa? Sampai ya ayyuhalladzina amanu in tutiu fariqam minal ladzina utul kitab fayurdukum ba'da imanikum kafirin. Itu halaman 1. Halaman 2nya wa kaifa takfuruna billahi wa antum amwatan fa ahyakum summa yumitukum ila akhirih. Kemudian halaman yang ketiga, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Begitu seterusnya halaman keempat, innalladzina kafaru lan tughni anhum amwalahum, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya di halaman keempat, innalladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a, itu berarti kalau saya menyebutkan ayat itu berada di halaman berapa, tinggal tambah 4 ya. Halaman pertama lan tanalu, halaman kedua wa kaifa takfuru, halaman ketiga walillahi ma fis samawati, halaman keempat itu tadi adalah innalladzina kafaru lan tughniya ya. Jadi kalau misalnya ada orang ini innalladzina kafaru lan tughniya itu di halaman berapa? Tinggal tadi halaman tadi juz 4-nya itu tadi di halaman berapa? 62. Nah, ternyata ayat itu di halaman keempat di juz 2, berarti tambah 2. 62 tambah 4 berarti 66. Kan gampang. Nanti begitu seterusnya, setiap satu juz itu ada 20 halaman. Jadi dengan cara yang sama misalnya juz 8 itu berada di halaman berapa? Jadi gimana? Tadi rumusnya 8 dikurangi 1 ya, n-1 kali 20. Jadi 8 dikurangi 1 7. 7 kali 20 140. 140 tambah 2 berarti 142. Nah, nanti juz 8 ada 20 halaman. Halaman pertama, walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamuhul mauta wa sarna alaihim, dan seterusnya. Halaman keduanya wa malakum alla ta'kulu mimma, dan seterusnya. Halaman ketiga, wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Halaman keempat adalah walikullin darajatum mimma amilu ila akhirih, terus sampai yang terakhir adalah dzalikumullahu rabbukum, halaman yang ke-20. Nanti berarti kalau kita ini halaman yang ada walikullin darajatum mimma amilu halaman berapa? Ya, tinggal ditambah. Itu kan di halaman 4 pada juz 8. Berarti juz 8-nya tadi ketemu berapa kan? Halaman berapa tadi? 7 kali 20 ya. Berapa? 140 tambah 2 142 ditambah 4. Ya, berarti 146. Tadi udah betul tuh, 7 kali berapa tadi? 7 kali 20 udah benar. 14 sudah ya. 142 tambah 4 146. Nanti dibuka aja 146 ketemu ayatnya. Itu kan mudah sekali ya. Tinggal nanti diingat-ingat. Oh, ini di bagian atas apa tengah apa bawah, kan nanti ingat dari situ ya kan. Jadi ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, artinya walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh kami mudahkan Al-Qur'an untuk diingat ya, sangat mudah. Ini anak-anak santri itu ya sudah banyak menghafal daripada Al-Qur'an, karena memang Al-Qur'an mudah sekali diingat. Jadi Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah,
Itulah Allah Subhanahu wa taala mendesain Al-Qur'an sedemikian rupa sehingga mudah diingat. Kalau mudah diingat, insya Allah masuk ke dalam hati kita, ya, membimbing hati kita supaya mudah mengamalkan. Nah, caranya bagaimana? Bapak Ibu hadirin rahimani rahimakumullah. Pertama adalah menghadirkan rasa cinta kepada Al-Qur'an. Ya, ini langkah pertama, menghadirkan rasa cinta. Rasa cinta itu timbul karena apa? Karena kekaguman kita kepada Allah. Begitu kita kagum dengan kehebatan, kebesaran Allah dan kasih sayang Allah kepada hambanya, dan kita merasa sebagai seorang hamba, maka akan hadir rasa cinta. Coba kenikmatan Allah yang sudah Allah berikan kepada kita, mampukah kita menghitung? Jangankan ya membalas, ya, menghitung aja nggak mampu. Ini metode-metode untuk menghadirkan rasa cinta, ya. Betapa banyak Allah memberikan kita mata sehingga bisa melihat keindahan alam. Allah memberikan kepada kita air sehingga kita bisa minum, bisa mandi, bisa mencuci gratis. Allah memberikan kepada kita oksigen, bernapas. Coba kalau kita sakit di rumah sakit, berapa kita harus bayar? Kalau kita mau merenung diri begini terus, ya Allah ya Rabb, Masya Allah, betapa Allah telah memberikan kepada kita, maka akan timbul rasa cinta. Coba kalau kita dikasih oleh manusia, hari ini seseorang ngasih kepada kita jujugi beras, ya kan, anak beras 10 kilo. Mungkin belum begitu masuk ke dalam, oh iya matur nuwun gitu. Tapi bulan depan jujugi maning, ya Mas, ini ada kelebihan rezeki ngonku, ya. Akhirnya ngasih uang 500.000 misalnya gitu, ya. Bulan depan lagi ngasih lagi motor, ngasih lagi mobil. Coba gimana perasaan kita? Pasti akan datang, akan timbul rasa mencintai. Masya Allah, orang kepenak banget aku dikasih terus, ya. Kita pengennya ingin balas, ya kan? Aku bisa apa kan gitu. Kenapa kalau gitu nggak diterapkan kepada Allah, ya kan? Allah nggak memberikan kepada kita kan nggak hitungan, ya. Memberi napas, memberi sehat, memberi mendatangkan istri kepada kita, coba, ya kan? Memberikan jodoh, memberikan anak, ya, semuanya Allah memberikan seluruh hajat-hajat hidup manusia. Ini kalau kita ingat semua jasa-jasa Allah itu yang kita tidak mampu untuk membayar, apalagi membayar, ngitung aja nggak mampu. Kalau tiap hari kita ingat, kita simpan dalam pikiran, pasti rasa cinta kepada Allah akan tumbuh. Ya Allah, malu sebagai hamba-Mu, ya Allah, jadikanlah orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat-Mu. Nah ini kan gitu. Terus nanti berikutnya terus merembet. Saya pengen tahu, pengen menyempurnakan, pengen beramal sesuai dengan perintah-Mu, ya Allah. Kan gitu. Karena apa? Karena merasa dirinya kita itu hutang budi sama Allah. Kan Allah sudah memberikan semuanya, saya ingin berbuat yang terbaik. Nah, agar bisa berbuat yang terbaik, maka kita harus mengetahui apa kehendak-kehendak Allah kepada kita. Maksudnya kehendak-kehendak Allah kepada kita, Allah maunya kita apa? Kan maunya agar kita menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Kan gitu. Bukan hanya beribadah kepada Allah, berbaik kepada sesama manusia, berbaik kepada lingkungan. Caranya bagaimana? Itulah baru semua ini ada di dalam Al-Qur'an. Sehingga
agar saya bisa berbuat sesuai yang dikehendaki Allah, agar saya bisa berbuat baik kepada lingkungan, kepada keluarga, kepada sesama, kepada semuanya. Saya harus belajar Al-Quran. Inilah mulai tertanam cinta Al-Quran. Jadi kita merasa butuh dengan Al-Quran. Karena apa? Di dalam Al-Quran lengkap semua informasi, tuntunan hidup dan kehidupan orang ingin sukses dengan Al-Quran. Dan apabila orang itu mau mengamalkan Al-Quran, maka semuanya itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita, ya. Berikan, ya. Tapi kalau kita ingkar, ya, itu Allah Subhanahu wa taala mengancam, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati. Siapa yang berpaling dari peringatanku, siapa yang berpaling dari Al-Quran, ya, maka pasti aku ancam dia. Apa ancaman Allah? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Aku akan berikan mereka kehidupan yang sempit di dunia. Sempit itu tidak dimaknai jumlah hartanya. Banyak orang yang hartanya banyak tapi disempitkan oleh Allah. Coba bayangkan ada orang gajinya 4 miliar sebulan tapi masih korupsi 193 triliun. Kira-kira masuk akal apa enggak itu ya? Untuk apa segitu masih belum puas kan gitu ya? Ini luar biasa. Jadi itu orang yang mati kelaparan di tengah ayam yang mati kelaparan di tengah lumbung padi ya, lumbung padi. Ayam di lumbung padi mati kelaparan. Kan gitu. Naudzubillah min dzalik, ya. Jadi sempit tidak harus dilihat dari harta. Sempit sesak itu hati. Kalau orang hatinya udah disesak, disempitkan oleh Allah, sulit untuk mengamalkan kebaikan, mengamalkan agama disulitkan, ya. Maka kemudahan mengamalkan agama, Bapak Ibu bisa hadir ke majelis ini dipilih Allah. Karena Allah berfirman, "Famay yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam." Ini juz 8 halaman 3. Barang siapa yang Allah kehendaki, ya, famay yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Allah kehendaki berikan hidayah, berikan petunjuk, maka dia akan mudah sekali mengamalkan Islam. Jadi orang yang mudah mengamalkan Islam, seperti bapak-bapak hadir ke sini, ini ke petunjuk Allah itu, ya. Tanpa petunjuk Allah nonsen itu. Fa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan, ya. Ka'annama yas'adu fis sama. Orang yang tidak ada hidayah, hatinya disesakkan oleh Allah, sehingga untuk melaksanakan petunjuk Allah, melaksanakan agama seperti ka'annaka yas'adu fis sama, dipaksa terbang ke langit. Coba Bapak Ibu, ayo terbang kan paling dipaksa terbang ke langit nggak bisa, ya. Ya. Dulu ceritanya Abu Nawas, ya, Bapak Ibu. Nah, dia pernah menjanjikan, ya. Abu Nawas kan orang yang cerdik, ya, ceritanya gitu, ya. Nah, ya besok saya yang pengen melihat saya terbang, besok saya akan terbang, ya, dari lapangan. Silakan hadir ke lapangan, besok saya akan terbang, gitu, ya. Masyarakat berbondong-bondong datang. Bagaimana Abu Nawas terbang, gitu, ya. Tapi kata Abu Nawas hanya kayak gini dong. Lu mana nggak terbang? Lu kan saya mengatakan akan terbang. Akan terbang, ya. Nggak bisa terbang, hanya akan terbang. Jadi
sulit ya kan. Sekarang baru ada pesawat ya kan. Kalau kita terbang tanpa ada alat ya kan repot. Nah, seperti itulah orang yang disesatkan Allah hatinya, disempitkan hatinya, seperti dipaksa terbang ke langit kan sangat sulit ya kan. Ya. Begitu ya. Sampai jam berapa? Pagi? Pagi? Sampai jam berapa ini? Ya? 50 sampai 50 ya. Iya. Ini kan kalau sampai 50 masih kurang 8 menit lagi. Ya. Bapak Ibu hadirin rahimani rahimakumullah. Jadi Bapak Ibu mengamalkan Al-Qur'an, mengamalkan Islam itu ada campur tangan Allah. Tanpa campur tangan Allah kita sulit ya. Kita sulit sekali. Oleh karena itu Bapak Ibu bisa sholat jamaah, bisa sholat tarawih, bisa tahajud. Ini pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah harta yang sangat mahal. Harta yang sangat mahal. Karena apa? Karena itulah Bapak Ibu sudah mengukir surga ya. Mengapa hadirin rahimani rahimakumullah di bulan puasa ini perlu kita kaji seperti ini terus ya. Karena di bulan puasa itu biasanya orang dilembutkan hatinya. Yang tidak pernah sholat berangkat ke masjid sholat. Karena apa? Hatinya dilembutkan untuk menerima petunjuk hidayah, dicas sedikit saja sudah set gitu kan. Tapi bisa mempertahankan apa enggak? Itu ya kan. Ada yang 10 hari pertama sudah gelundung gitu kan. 10 hari kedua wes berapa disaring lagi kan gitu. Nah inilah prestasi Bapak Ibu yang bisa mempertahankan amal ya, supaya imannya gede-gede kan. Nah 10 hari pertama disaring ya, pasir-pasir yang kecil-kecil pada rokok. Hari kedua disaring lagi. Nah ini yang imannya gede-gede mesti di sini. Insya Allah kan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah hadirin rahimani rahimakumullah. Kata kunci yang penting lagi yaitu ketika kita mentadaburi Al-Qur'an. Al-Qur'an semakin banyak diberi pengorbanan, itu rasa cinta kita semakin naik ya. Ya sepertilah Bapak Ibu ngasih pengorbanan kepada siapa gitu ya, istri misalnya, maka semakin tambah cinta. Semakin banyak pengorbanan, maka semakin ditukar rasa cintanya oleh Allah. Oh, hari ini membaca 1 halaman, besok ditambahlah 10 halaman, besok tambah lagi, setiap hari 1 juz. Nanti kalau diistiqomahkan, rasa cinta akan naik. Itu ya. Jadi Bapak Ibu coba ditingkatkan membaca Al-Qur'an, ditingkatkan kuantitas dan kualitas. Tapi kalau saya menyarankan Bapak Ibu semakin tua umurnya itu coba memperbaiki kualitas. Kualitas berarti belajar mulai daripada makharijul huruf, membetulkan bacaan. Kemudian juga kita melatih belajar tajwidnya. Kemudian kita belajar untuk sedikit menghafal ya Bapak Ibu. Karena mudah. Kita itu katakanlah 1 ayat saja, 1 ayat, 1 day, 1 ayat. Wah luar biasa. Hari ini misalnya ngapal surat-surat istimewa aja lah. Surat Yasin misalnya, Yasin ya kan 1 ayat ya. Besok yang 1 ayat ini digunakan untuk sholat ya. Jadi cara menghafal Quran itu mudah sekali Bapak Ibu. Cara menghafal Quran, menghafal Quran, Bapak Ibu sediakan dulu waktunya. Saya akan menyediakan waktu setiap sholat. Maka ada 12
ya, sholat sunnah itu ya kan 12 qobliyah badiyah ya kan. Nah itu gunakan sebagai medan lahat. Qobliyah duhur 4 rakaat, di salam pertama saya baca Yasin, di rakaat kedua wal Qur'anil Hakim, enggak apa-apa, Allahu Akbar, Yasin 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 Yasin, dafal baru nanti yang kedua wal Qur'anil Hakim wal Qur'anil Hakim wal Qur'anil Hakim ya. Rasulullah itu membaca ayat Al-Quran diulang-ulang ya, diulang-ulang, terutama pada membaca juz 7 itu ya. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in tastaghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, diulang-ulang sambil menangis. In tu'adzibhum, jika sekiranya engkau azab mereka ya Allah, fa innahum ibaduk, sesungguhnya mereka itu hamba-hambamu. Fa in taghfir lahum, tapi sekiranya engkau ampuni mereka ya Allah, fa innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau adalah maha perkasa. Hari ini ya Materawan ya, ini luar biasa. Bapak Ibu sudah sampai 17.48 masih siap mendengarkan ya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.